Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kolbi dari kelas RB1 Manajemen dengan NPM 20103161201175. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penentuan kurs mata uang asing dan pasar valuta asing. Yang pertama itu ada penentuan kurs mata uang asing. Kurs valuta asing adalah rasio nilai di antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya. Kurs valuta asing ini dengan kata lain menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda dalam perdagangan internasional. Sistem kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah perbandingan antara nilai mata uang dalam negeri dan mata uang luar negeri. Penggunaan ini biasanya ditemukan dalam transaksi perdagangan internasional. Dalam penerapannya, sistem kurs valuta asing terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada sistem kurs tetap. Yang dimaksud sistem kurs tetap adalah dikenal sebagai fixed exchange rate. Dalam sistem ini, nilai tukar mata uang akan bersifat tetap. Maka dari itu, nilai tukar mata uang mengikuti aturan yang dibuat oleh Bank Sentral. Pemerintah melalui Bank Sentral memainkan perannya dalam sistem kurs tetap. Kemudian, pemerintah melalui Bank Sentral dapat membeli atau menjual falas jika nilai tukar tidak sesuai dengan standar atau aturan yang mereka tetapkan. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem kurs mengambang. Adalah sistem kurs mengambang atau biasa dikenal floating exchange rate. Beberapa orang menyebut sistem kurs bebas. Pada sistem ini, nilai tukar dari mata uang dipengaruhi oleh kekuatan pasar valuta asing. Nantinya, setiap penawaran dan juga permintaan terhadap suatu mata uang asing akan menentukan nilai mata uang itu sendiri. Dalam sistem ini, nilai tukar dari mata uang akan terus berubah bagi peserta pasar valuta asing. Yang ketiga yaitu sistem kurs mengambang terkendali. Dalam sistem ketiga adalah sistem yang menggabungkan antara sistem kurs tetap dan sistem kurs bebas. Pada jenis ini, pemerintah melalui Bank Sentral dan juga pasar valuta asing sama-sama memiliki hak dan kemampuan untuk menentukan nilai tukar falas. Mekanisme dari penentuan nilai tukar falas akan diserahkan ke pasar. Namun, setiap pergerakan harga tersebut dikontrol oleh pemerintah yang bertujuan menghindari kenaikan ataupun penurunan yang ekstrim. Berikut merupakan jenis kurva valuta asing. Yang pertama ada kurs jual. Jenis kurs pertama adalah kurs jual, di mana kurs jual adalah harga mata uang asing yang diberikan oleh bank atau money changer yang menjual valuta asing. Kurs ini digunakan sebagai contoh ketika kita menukar rupiah dengan mata uang asing. Yang kedua yaitu ada kurs beli. Selain kurs jual, tentunya ada kurs beli. Kurs beli merupakan nilai yang digunakan oleh bank atau money changers ketika akan membeli mata uang asing dari kita. Kurs ini digunakan sebagai contoh ketika kita ingin menukar mata uang asing ke rupiah. Investasi valuta asing. Investasi falas sering disebut juga dengan foreign exchange atau forex. Hal ini merupakan tempat di mana mata uang asing dipertemukan dan dipertukarkan. Ini terjadi di internet. Sebagai pemula, forex tidak menganjurkan karena memiliki risiko yang tinggi. Risiko yang tinggi disebabkan karena adanya pengaruh naik turun kurs falas. Jika volatilitas tinggi, maka harga naik pun tinggi dengan cepat. Namun, hal tersebut juga bisa turun secara tiba-tiba dan memunculkan selisih sangat besar antara harga terendah dan harga tertinggi dalam suatu waktu.
Jika kamu tertarik pada investasi falas, kamu harus mengantisipasi risiko jika memilih valuta asing sebagai instrumen investasi. Yang pertama itu tentunya semua investasi memiliki tingkat risiko masing-masing. Begitu juga dalam investasi valuta asing. Yang kedua, pergerakan mata uang sulit diprediksi karena nilai mata uang bisa dibilang fluktuatif, adanya faktor yang mempengaruhi mata uang asing di pasar. Nilai mata uang pun bisa berubah-ubah berdasarkan faktor ekonomi, geopolitik, bahkan karena faktor transaksi yang dilakukan. Jika banyak transaksi dalam pembelian, maka akan membuat mata uang tersebut memiliki kenaikan. Sebaliknya, jika banyak orang mulai menjual mata uang yang dimiliki, kemungkinan nilai akan turun. Ketiga, perlu memilih mata uang yang cenderung tetap dan stabil terhadap rupiah. Jika tidak memilih mata uang yang seperti ini, mungkin akan mempengaruhi nilai jual dan nilai beli dari faktor yang sebelumnya dibahas. Hal ini tidak tentu juga karena kondisi negara bisa berubah-ubah. Terakhir, kita perlu mengikuti perkembangan dan informasi perkembangan kurs. Falas memiliki sifat fluktuatif dan dapat dipengaruhi berbagai macam sentimen. Selain itu juga sering terjadinya penipuan di internet pada investasi valuta asing, membuat kita menghindari broken penipuan. Valuta asing adalah jenis investasi yang cukup berisiko karena nilai tukar mata uang dapat fluktuatif dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, sebagai investor yang bijak, kita perlu melakukan diversifikasi dalam investasi dan menyebar risiko ke berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, dan properti, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian yang terkait dengan perubahan nilai tukar valuta asing. Investasi dengan skema crowdfunding bisa menjadi pilihan untuk diversifikasi portofolio Anda, di mana dalam skema ini Anda dapat berinvestasi ke berbagai bisnis potensial dan mendapatkan keuntungan berupa dividen yang menyesuaikan kinerja dari bisnis yang Anda. Oleh sebab itu, instrumen ini bisa jadi salah satu pilihan instrumen yang portofolio investasi jangka panjang Anda. Selanjutnya itu fungsi valuta asing. Seiring berkembangnya dunia, khususnya dalam bidang ekonomi, membuat sektor perdagangan ikut berkembang sehingga banyak negara yang melakukan perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional dibutuhkan alat pertukaran mata uang dunia, dan alat itu adalah valuta asing. Valuta asing memiliki 3 fungsi, yaitu alat tukar dan pembayaran internasional, alat pengendalian kurs, dan alat memperlancar perdagangan internasional. Agar lebih mengerti tentang ketiga fungsi tersebut, yang pertama itu ada alat tukar dan pembayaran internasional. Pada umumnya, semua transaksi membutuhkan alat tukar seperti uang dalam perdagangan internasional, baik berupa barang atau jasa. Alat tukar menukar yang digunakan ialah valuta asing. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa valuta asing berfungsi sebagai uang yang digunakan untuk alat tukar menukar dalam perdagangan internasional, baik berupa barang atau jasa. Contoh kasus jika valuta asing berfungsi sebagai alat tukar dan pembayaran internasional adalah ketika Indonesia mengimpor kendaraan dari Jepang, maka penduduk mata uang yang harus dibayarkan ke orang Jepang adalah mata uang yen. Yang kedua yaitu ada alat pengendalian kurs. Kurs mata uang yang dimiliki oleh suatu negara akan terus berubah, sehingga membutuhkan sebuah alat untuk mengendalikan perubahan pada kurs mata uang negara lain, dan alat itu adalah kurs valuta asing. Penggunaan valuta asing tertentu pada suatu negara, maka negara tersebut bisa mengatasi atau mengendalikan nilai tukar mata uang menjadi lebih mudah.
Misalnya, dengan adanya kurs rupiah ke dolar Amerika Serikat, maka nilai tukar rupiah bisa diketahui apakah sedang mengalami kenaikan atau penurunan. Dengan kata lain, kurs menjadi tolak ukur untuk menjaga kestabilan nilai mata uang suatu negara. Yang ketiga yaitu ada memperlancar perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, membutuhkan kelancaran dalam transaksi supaya tidak memerlukan waktu yang banyak. Valuta asing merupakan alat yang bisa memperlancar transaksi perdagangan internasional sehingga proses jual beli berjalan dengan lancar tanpa terkendali dengan mata uang yang dimiliki masing-masing negara. Oleh karena itu, setiap negara yang ingin bertransaksi di perdagangan internasional memerlukan kurs valuta asing. Misalnya valuta asing yang sering digunakan dalam perdagangan internasional adalah dolar Amerika Serikat. Karena mata uang tersebut mudah tukarkan ke dalam mata uang negara lain atau yang melakukan transaksi sehingga transaksi perdagangan internasional berjalan dengan mudah. Selanjutnya itu ada jenis-jenis transaksi valuta asing. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis transaksi valuta asing. Jenis-jenis transaksi valuta asing terbagi menjadi 4 jenis, yaitu transaksi spot, transaksi forward, transaksi swap, dan transaksi option. Berikut merupakan yang pertama yaitu ada transaksi spot. Transaksi spot adalah transaksi yang berupa pembelian dan penjualan valuta asing atau falas atau mata uang dengan cara serah terima dan pembayaran antara bank yang segera diselesaikan dalam waktu 2 hari kerja. Ada beberapa cara yang digunakan ketika menyerahkan dana dalam transaksi spot, yaitu yang kedua yaitu ada value today atau cash. Value today adalah penyerahan dana yang dilakukan pada tanggal atau hari yang sama dengan tanggal atau hari yang dilakukannya suatu transaksi. Cara seperti ini dikenal juga dengan istilah same day settlement. Yang ketiga yaitu ada value tomorrow. Value tom adalah penyerahan dana yang dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah pembuatan kontrak. Cara seperti ini biasanya disebut dengan one day settlement. Yang keempat yaitu ada value spot. Value spot adalah penyerahan dana yang dilakukan selama 2 hari kerja setelah tanggal terjadinya transaksi. Biasanya seperti ini dilakukan pada transaksi internasional. Yang kelima yaitu ada transaksi swap. Transaksi swap adalah suatu transaksi yang melibatkan kontrak pembelian dan penjualan valuta asing dengan menggunakan harga spot yang sudah dikombinasikan dengan transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang sama dengan harga forward. Dengan demikian, transaksi ini merupakan gabungan transaksi spot dan transaksi forward. Secara singkat, transaksi ini dilakukan oleh pembuat pasar atau dealer dengan membeli suatu mata uang dengan transaksi spot dan pembayarannya dilakukan dengan jumlah yang sama, tetapi dengan transaksi forward. Yang keenam yaitu ada transaksi option. Transaksi option adalah suatu kontrak yang dipakai untuk mendapatkan hak dalam upaya untuk membuat atau menjual sejumlah valuta asing pada harga rentan waktu dan tanggal akhir tertentu. Pembelajaran terkait dasar usaha investasi jual beli valuta asing secara online melalui analisis pergerakan dan masih banyak lagi jumlah bisa. Kesimpulannya yaitu bagi suatu negara yang ingin melakukan transaksi dalam perdagangan internasional, baik itu impor atau impor, perlu memperhatikan kurs valuta asing. Sedangkan bagi perorangan jika ingin melakukan transaksi penukaran nilai mata uang pada forex atau mengetahui jenis-jenis pasar valuta asing. Seperti itulah penjelasan mengenai valuta asing.
Demikian pembahasan dari materi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang pasar valuta asing. Valuta asing merupakan alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran kepada seseorang atau negara lain atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional. Bank sentral menetapkan nilai tukar atau kurs yang berlaku untuk bank dan lembaga keuangan setiap hari. Pasar atau bursa valuta asing adalah suatu tempat yang mempunyai sistem di mana perorangan, perusahaan, bank, lembaga, dan keuangan lainnya dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan permintaan demand atau penjualan suplai atas valuta asing. Nilai tukar atau kurs. Kurs penjualan. Pada saat bank menjual dan nasabah membeli, kurs pembeli pada saat bank membeli dan nasabah menjual. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar falas: yang pertama, ekspor-importir; yang kedua, bank devisa; yang ketiga, pedagang perantara; yang keempat, bank sentral. Golongan mata uang. Yang pertama yaitu ada hard currency, merupakan mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi serta keuangan internasional. Nilainya relatif stabil, kadang-kadang mengalami apresiasi atau kenaikan dibandingkan dengan mata uang lainnya. Biasanya adalah dari negara maju yaitu USD, JPY, Dime, GBP, dan SPR. Soft currency merupakan mata uang yang jarang digunakan sebagai alat pembayaran kesatuan hitungan dalam transaksi ekonomi serta keuangan internasional. Nilai tidak stabil, kadang-kadang mengalami depresiasi atau penurunan. Selanjutnya itu ada cadangan devisa. Cadangan devisa negara merupakan total valuta asing yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta dari suatu negara. Besarnya cadangan devisa negara dapat dilihat dari posisi balance of payment, yaitu pada neraca pembayaran internasional suatu negara. Berikut merupakan fungsi bursa valuta asing. Yang pertama yaitu ada menyelenggarakan transaksi pembayaran internasional. Yang kedua, menyediakan fasilitas kredit jangka pendek untuk pembayaran internasional. Yang ketiga, memberikan fasilitas hedging, yaitu tindakan usahawan atau pedagang valuta asing untuk menghindari risiko kerugian atas fluktuasi nilai tukar valuta asing. Contoh transaksi yang pertama yaitu ada importir A di Jakarta ingin mengimpor mesin dari seorang eksportir B di New York seharga 500 US dollar. Karena pembayaran harus dilakukan dalam US dollar, maka importir A di Jakarta sebagai nasabah harus datang ke bank devisa untuk membeli atau meminta US dollar dengan menjual atau menawarkan rupiah. Selanjutnya itu ada eksportir garmen D di Jakarta. Setelah menerima dari importir C di New York, akan menjual US yang diterimanya kepada bank di mana dia menjadi nasabah, atau misalnya bank BCA. Yang selanjutnya itu hal itu dilakukan untuk mendapatkan rupiah yang akan digunakan untuk membayar berbagai pengeluaran dalam negeri. Contohnya yaitu gaji karyawan, pajak, dan sebagainya. Dalam hal bank BCA mempunyai terlalu banyak falas, maka dia dapat menjual atau menawarkan kepada bank devisa atau BI untuk mendapatkan rupiah.
Selanjutnya itu ada peranan bank dalam lalu lintas pembayaran internasional. Yang pertama yaitu ada penghubung antara para peminta falas dengan para penawar falas. Yang kedua, pihak yang membiayai transaksi luar negeri atau menyediakan modal yang dapat dipakai oleh mereka yang mengadakan transaksi pembayaran internasional tersebut semasa transaksi yang dibiayai belum sepenuhnya dilaksanakan secara tuntas. Yang ketiga yaitu ada apabila bank-bank devisa melakukan tindakan-tindakan spekulatif, maka bank-bank tersebut bertindak sebagai penghubung juga sebagai sumber permintaan dan penawaran falas. Selanjutnya yaitu sumber asal permintaan falas. Yang pertama ada importir barang dan jasa. Yang kedua, para investor dalam negeri yang memerlukan falas untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban luar negeri. Yang ketiga, wisatawan dalam negeri yang akan ke luar negeri. Yang keempat, perusahaan asing yang harus membayar dividen yang dibagikan kepada para pemenang saham di luar negeri. Yang kelima, rumah tangga keluarga. Yang keenam, pemerintah untuk membiayai perwakilan di luar negeri. Yang ketujuh, para spekulan. Selanjutnya yaitu ada sistem kurs valuta asing. Yang pertama ada fixed exchange rates. Dalam sistem kurs ini, mata uang suatu negara terhadap negara lain didasarkan pada stand emas. Suatu negara dikatakan memakai stand emas apabila nilai mata uang dijamin nilai seberat emas tertentu. Setiap orang boleh membuat serta melebur uang emas. Pemerintahan sanggup membeli atau menjual emas dalam jumlah yang tidak terbatas pada harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam sistem ini, kurs tukar biasanya konstan atau diizinkan berfluktuasi hanya dalam batasan yang sangat sempit. Jika kurs tukar mulai bergerak terlalu besar, maka pemerintah akan melakukan intervensi untuk menjaga tetap dalam batasan yang diizinkan. Selanjutnya itu dalam sistem standar emas, kurs falas hanya berubah-ubah di dalam batas-batasan yang ditentukan oleh ongkos angkut emas. Ilustrasinya, Amerika Serikat menetapkan US sama dengan 0,5 gram emas, sedangkan Inggris menetapkan bahwa 1 pound sterling sama dengan 0,5 gram emas. Maka kurs antara dolar dan pound sterling adalah 1 pound sterling sama dengan US dollar 4. Kurs ini akan stabil selama syarat-syarat di atas dipenuhi dalam lalu lintas emas bebas. Yang kedua yaitu ada floating exchange rates. Sistem kurs yang ditetapkan melalui mekanisme kekuatan permintaan, penawaran, dan bursa falas. Sistem kurs ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada sistem kurs mengambang murni atau bebas, clean float atau freely float rate. Yang kedua yaitu ada sistem kurs mengambang terkendali, DRT float atau managed float system. Kurs mengambang bebas. Penentuan kurs falas di bursa falas terjadi tanpa campur tangan pemerintah. Keuntungan dari sistem ini adalah masalah dari negara lain seperti inflasi dan tingkat pengangguran tidak akan merambat contagion effects. Bank sentral dan pemerintah tidak perlu terus menjaga dan mempertimbangkan kurs tukar dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan, karena pemerintah tidak perlu campur tangan terhadap pergerakan nilai tukar mata uang. Sedangkan devisa negara tidak perlu digunakan untuk menjaga nilai tukar.
Kerugiannya adalah bagi negara yang mengalami masalah akan mendapatkan tekanan yang lebih berat. Komponen sistem kurs mengambang bebas ditunjukkan oleh kurs tukar yang diizinkan berfluktuasi pada basis harian tanpa adanya batasan resmi. Selanjutnya itu ada kurs mengambang terkendali. Penentuan kurs falas terjadi dengan campur tangan pemerintah. Beberapa negara menerapkan sistem nilai tukar mengambang yang dikendalikan pemerintah yang bersangkutan melalui bank sentral. Dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali, negara-negara yang menerapkan cenderung melakukan intervensi kapanpun pasar menjadi tidak terkendali, atau ketika tingkat kurs terlihat jauh dari tingkat harga perdagangan dan tingkat histori nilai tukar yang layak. Keunggulan sistem ini adalah penyempurnaan sistem mengambang bebas bagi negara-negara yang tidak ingin nilai tukar terus merosot. Dengan adanya intervensi pemerintah, nilai tukar mata uang tidak terus turun, meskipun sebenarnya keadaan perekonomian negara tersebut belum naik. Yang ketiga yaitu ada Pegged Exchange Rate System. Sistem nilai tukar ini ditetapkan dengan cara mengaitkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan nilai tukar mata uang negara lain dan sejumlah uang tertentu. Contohnya, mata uang beberapa negara Afrika dikaitkan dengan mata uang Prancis.